Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Kita semua tahu lah ya, kebiasaan baik itu penting banget. Iya, fondasi lah istilahnya. Betul. Tapi, pernah nggak sih kepikiran kalau kebiasaan terbaik Anda yang udah otomatis banget justru bisa jadi, ya, penghalang kemajuan? Nah, ini menarik. Itu dia inti obrolan kita hari ini. Kita mau bedah bab 20 dari Atomic Habits, judulnya aja udah bikin mikir. Sisi negatif dari menciptakan kebiasaan baik. Provokatif memang. Biasanya kan kita fokusnya bangun rutinitas positif terus-menerus. Ternyata bab ini ngingetin ada jebakan di situ. Ada jebakan tersembunyi, betul. Jadi, misi kita kali ini nih, kita mau bongkar kapan sih persisnya kebiasaan baik itu malah jadi penghambat. Dan ya tentunya gimana cara ngatasinnya. Oke, tanpa harus buang semua usaha yang udah dilakuin kan? Tepat! Siap ya kita dalami ini? Siap. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Buku ini kan ngakuin banget, kebiasaan itu ya tulang punggung penguasaan. Iya, nggak bisa dipungkiri. Contohnya kayak main catur. Begitu kita udah hafal gerakan bidak tanpa mikir, nah, baru otak kita bisa fokus ke strategi yang lebih rumit. Betul. Kebiasaan itu kayak membebaskan ruang mental kita gitu. Persis! Tapi, disinilah ironinya kan? Nah, itu dia. Justru karena otomatis itu, kita jadi berhenti mikirin lagi soal kebiasaan itu. Jadi kayak jalan sambil tidur gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kita lakuin tanpa sadar, akibatnya apa? Ya, performa bisa pelan-pelan turun atau stagnan, mandek aja di situ. Kalau cuma buat hal sepele kayak sikat gigi sih ya mungkin nggak masalah besar lah ya. Nggak terlalu ngaruh lah ya? Iya. Tapi kalau ini soal keahlian yang pengen terus kita tingkatkan, wah, ini jadi perangkap. Oke. Dan yang menarik, jebakan ini selalu muncul justru pas kita lagi ngerasa nyaman banget, paling jago, gitu. Wah, jadi paradoks ya ini. Justru pas ngerasa udah dapet banget, malah potensi kita jadi tertidur. Betul, karena udah otomatis. Ini jadi bikin saya mikir ya, apa kita harus ngelawan otomatisasi itu? Gimana caranya keluar dari mode autopilot, tapi nggak kehilangan efisiensi? Pertanyaan bagus. Solusinya bukan menghapus otomatisasi sama sekali. Oh, bukan gitu ya? Bukan, tapi melapisinya dengan kesadaran. Caranya, ya kombinasiin kebiasaan otomatis itu dengan, deliberate practice, latihan yang disengaja. Deliberate practice, latihan yang disengaja. Itu gimana maksudnya? Jadi, ini bukan sekedar ngulang-ngulang biasa loh. Latihan yang disengaja itu terstruktur. Fokusnya kelemahan kita yang spesifik. Dan seringkali butuh, ya usaha mental ekstra. Jadi lebih capek mikirnya gitu ya? Iya, bisa jadi terasa nggak nyaman malah. Karena kan kita didorong keluar dari zona nyaman, mendorong batas kemampuan. Oke. Terus ada lagi? Kunci lainnya itu membangun sistem buat reflection and review. Refleksi dan tinjauan berkala. Refleksi dan tinjauan kedengerannya kayak evaluasi gitu ya? Benar banget. Bisa sesimpel jurnal mingguan. Nanya ke diri sendiri, minggu ini apa yang bagus, apa yang kurang, gimana biar lebih baik. Oke. Atau bisa juga lebih komprehensif. Contohnya program Career Best Effort atau CBE. Itu yang diterapin Pat Riley ke tim Lakers tahun 80-an. Oh, yang itu ya? Gimana tuh detailnya? Dia minta tiap pemain naikin performa 1% aja. Tapi bukan cuma statistik loh. Oh ya? Apalagi dong? Usaha mental, spiritual, fisik, bahkan hal-hal kecil yang nggak kelihatan. Kayak bantu rekan setim bangkit kalau jatuh. Detail banget. Wah, keren ya. Tujuannya sama. Secara sadar, ngevaluasi apakah kebiasaan kita ini masih efektif. Masih ngebawa kita ke tujuan nggak? Ini kan jadi pertanyaan penting ya. Gimana kita bisa terus aware, terus sadar sama performa kita, bahkan pas rutinitas sudah jalan? Iya. Contoh lain di buku ini juga menarik sih. Ada Eliud Kipchoge, pelari maraton itu. Legendaris itu. Dia selalu nyatat detail latihannya. Buat nyari celah perbaikan sekecil apapun. Detail ya. Atau perenang Katie Ledecky, dia mantau detail kesehatan, pola tidurnya. Semuanya dicatat ya. Bahkan penulis buku ini sendiri, dia ngelakuin tinjauan tahunan sama laporan integritas pribadi. Wow. Ini semua nunjukin pentingnya buat berhenti sejenak, lihat ke belakang, tapi secara terstruktur. Jadi buat Anda yang denger ini bukan sekedar introspeksi sambil lalu aja. Betul. Ini proses evaluasi yang disengaja. Harus dijadwalkan, dipikirkan. Oke.
Dan proses refleksi ini nyambungnya ke isu yang lebih gede lagi, identitas. Identitas, gimana tuh hubungannya? Gini, kebiasaan kita sehari-hari itu kan, sadar nggak sadar, ngebentuk siapa diri kita. Kalau kita rutin olahraga, ya lama-lama kita ngeliat diri sebagai orang yang aktif kan? Iya, bener juga. Nah, masalahnya muncul kalau kita terlalu kaku megang satu label identitas aja. Terlalu lekat gitu ya? Iya, bayangin deh, kalau seluruh definisi diri Anda itu cuma atlet top atau CEO hebat. Terus, amit-amit, cedera bikin berhenti jadi atlet atau perusahaannya dijual. Gimana? Wah, bisa goyah banget ya rasanya. Identitasnya jadi rapuh. Kalau kita lihat gambaran besarnya, identitas yang terlalu sempit, terlalu kaku, itu justru menghambat kita buat adaptasi sama perubahan hidup. Bener banget. Saya suka banget saran dari Paul Graham yang dikutip di sini. Katanya, jaga agar identitasmu tetap kecil. Nah, gitu dia. Maksudnya bukan ngecilin diri ya, tapi bikin definisi diri kita lebih fleksibel. Nggak terikat satu peran aja. Iya, nggak cuma satu label. Bukan cuma, saya programmer, tapi mungkin saya tipe orang yang suka mecahin masalah dan bikin sesuatu. Lebih luas ya. Bukan cuma saya manajer, tapi saya tipe orang yang bisa mimpin dan dukung tim. Ini bikin identitas kita jadi kayak air gitu. Kayak air. Maksudnya? Ya, bisa ngalir, bisa adaptasi kalau ketemu rintangan. Bukan kayak batu yang gampang pecah kalau kebentur. Oke. Metafora yang bagus. Lebih fleksibel, lebih tahan banting jadinya. Bener-bener cara pandang yang membebaskan sih menurut saya. Tepat sekali. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ya, kebiasaan itu penting banget, krusial sebagai fondasi. Nggak diragukan lagi. Fondasi yang kuat. Tapi tanpa ada lapisan refleksi dan tinjauan yang rutin, otomatisasi itu ya bisa jadi kayak langit-langit kaca, membatasi potensi puncak kita. Jadi kayak ada batas nggak terlihat gitu ya. Betul? Perlu ada kesadaran terus-menerus, semacam audit diri berkala lah, buat terus nyempurnain apa yang udah baik, jadi lebih baik lagi. Oke, jadi kesimpulannya jangan terlena sama otomatisasi ya. Jangan terlena, tetap waspada dan reflektif. Oke, ini nih ada pemikiran penutup buat Anda renungkan. Proses refleksi ini kan bukan cuma soal apa kebiasaan yang Anda lakukan, tapi yang lebih penting lagi nih, Apa tuh? tentang siapa diri Anda yang sedang dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan itu. Coba deh tanyakan ke diri sendiri. Rutinitas harian saya sekarang ini benar-benar masih mendukung nggak ya? Masih ngebangun versi terbaik dari diri saya yang saya pengen capai di masa depan? Pertanyaan bagus untuk direnungkan itu. Renungkan itu ya, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.